Jadi tadi sedikit sudah disampaikan bahwa Clove Research ini bergerak di bidang jasa riset pemasaran. Jadi lengkapnya kita Clove Research and Marketing Analytics. Jadi kita melakukan riset dan melakukan analisis pasar seperti itu. Nah, bagaimana lebih detailnya nanti mungkin oleh Kang Rizky lebih jelasnya. Yang jelas bahwa kita percaya bahwa dengan bantuan market research kita bisa lebih memonitor, kita bisa lebih mencari cara bagaimana kita melejitkan omset kita, bagaimana kita membuat bisnis kita lebih maju. Jadi kami baru berdiri 2018, tapi sudah banyak brand yang kita bantu, di antaranya mungkin yang paling langganan itu KFC dan Fox gitu ya. Kemudian juga ada di otomotif Mitsubishi dan masih ada lainnya nanti mungkin ditunjukkan. Oke. Kemudian dari tim kita ada Kang Rizky Faisal, silakan. Mungkin bisa langsung menyampaikan pemaparan dari Clove Research. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya mewakili Clove Research and Marketing Analytics. Bersama saya tadi ada Mas Wildan ya sebagai co-founder, dan founder kami Mas Aris Tolabari berhalangan untuk hadir untuk hari ini, tapi izinkan saya untuk share beberapa pengalaman kami lah ya, saya terkait dengan riset pemasaran seperti apa ya tadi yang dikemukakan di awal oleh Mas Wildan gitu ya. Oke. Kita akan bermulai di mana Clove Research and Marketing Analytics gitu ya. Jadi kami lokasinya sekarang kantor kami ada di Jakarta, di daerah Pasar Minggu. Dan next. Oke, jadi sebelum ke arah detail terkait dengan kantor kami gitu ya, Clove Research and Marketing Analytics, saya di sini ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa saat ini memang dunia pasar gitu ya, dunia marketing sudah mulai bergeser. Kenapa? Karena berdasarkan apa yang kami alami dan kami lihat di market gitu ya, di pasar, sekarang banyak bisnis yang bisnis modelnya juga sudah sangat didrive oleh konsumen gitu. Kalau dulu mungkin bisnis owner atau brand-brand besar itu mereka bisa bergerak dengan intuisi mereka dengan menciptakan produk dulu baru menciptakan market gitu ya. Tapi sekarang dengan perkembangan konsumen yang makin masif gitu ya, apalagi dengan dunia digital yang makin berkembang, dunia informasi yang makin terbuka, semua konsumen sekarang itu jauh lebih kritis dan mereka yang justru mencoba untuk menjadi pemain utama dalam market yang ada gitu. Makanya sekarang tidak jarang brand-brand besar itu mencoba untuk mengidentifikasi dulu nih, market itu sebetulnya maunya apa gitu. Market itu butuhnya apa. Setelah itu baru mereka bisa memastikan sekiranya dari apa yang market itu butuhkan, apa yang mereka bisa tawarkan gitu. Nah sebetulnya gambarannya adalah, itu adalah fungsi kami di marketing research gitu. Mencoba untuk menjembatani antara business owner dengan konsumen gitu. Antara brand dengan konsumen. Kenapa? Karena terkadang brand pun tidak tahu secara real gitu. Sebetulnya market itu maunya apa. Dan market juga bingung kan. Dia mau menyampaikan ekspektasi mereka atau harapan terhadap brand lewat mana nih gitu. Nah biasanya itu yang biasa kita lakukan di marketing research seperti itu. Oke, nextnya. Jadi kurang lebih sekarang marketing sudah bergerak ke arah yang lebih customer oriented dibanding dulu mungkin beberapa tahun ke belakang itu lebih didrive oleh product centris gitu. Semuanya berawal dari produk baru ke konsumen. Tapi sekarang konsumen yang memegang peranan penting gitu. Nah, di selanjutnya mungkin saya akan play beberapa video. Kenapa market research itu sangat penting dan biasanya apa dampak yang dirasakan oleh brand-brand besar dengan melakukan marketing research gitu. Oke. Nah ini kita akan mulai dengan video pertama. Ini saya dapetin dari YouTube. Jadi ini bukan dari kami yang mencoba untuk men-set up segala macamnya. Tapi ini memang berdasarkan dari pengalaman-pengalaman, beberapa pengalaman yang di-share oleh brand-brand besar. Yang pertama ini dari CEO Eger Indonesia ya, yang memang base-nya juga ada di Bandung. Dan kurang lebih kita dengarkan dulu cuplikannya.
Nggak keluar ya suaranya. Oke, mungkin sebelum sambil nunggu suaranya keluar, jadi kurang lebih gini. Eiger itu kan brand yang sangat besar ya. Yang kita sama-sama tahu lini produknya lumayan banyak juga gitu. Bahkan kalau saya sendiri ternyata sadar atau tidak bergesekan dengan produk Eiger jauh ketika saya dari zaman SD gitu. Tas apa segala macam sampai kuliah bahkan gitu ya, produknya juga produk-produk itu ternyata gitu. Titik balik kenapa Eiger itu makin besar sampai sekarang gitu ya. Yang dulunya mungkin cuma kayak nempel-nempel di tempat jualan tas sampai sekarang akhirnya dia bisa punya store sendiri, store-store-nya besar gitu ya. Terus tema-temanya juga menarik gitu. Itu kenapa? Karena salah satunya setelah mereka mencoba fokus ke product oriented, sekarang mereka itu titik balik bisnisnya makin besar, itu mereka memposisikan konsumen sebagai top level di hierarki marketing mereka gitu. Jadi mereka sekarang sudah bergerak dari produk sentris ke produk customer sentris gitu. Jadi apapun sebelum mereka launching produk, ketika mereka launching produk, mereka melibatkan konsumen gitu di situ. Kemudian di video yang kedua, ini dari CEO Paragon Teknologi Indonesia. Kita sama-sama tahu dengan brand besarnya ya. Wardah, bagaimana mereka bisa mendominasi market kosmetik dan skincare di Indonesia gitu ya. Nah di sini ada potongan yang dengan clear menyebutkan bahwa mereka itu reguler melakukan riset untuk mengetahui sekarang performa brandnya mereka itu gimana gitu. Posisi brandnya mereka itu seperti apa. Sehingga situasi-situasi tersebut mencoba ingin di-capture secara nyata gitu. Jadi konsumen itu sekarang memposisikan merek-merek skincare yang ada di Indonesia itu gimana. Dari mulai misalkan secara brandnya seperti apa, cara image, persepsi, sampai gimana caranya brand itu bisa digunakan oleh konsumen. Hal itu yang mungkin akan membedakan antara merek skincare yang satu dengan skincare yang lain. Terus yang terakhir ini Kopi Kenangan, CEO Kopi Kenangan. Saya capture semuanya ini di YouTube, ada yang dari YouTube Indrawan Nugroho, ada dari YouTube Pak Gita Wirjawan gitu ya. Jadi bayangin aja kalau yang video terakhir Kopi Kenangan ya, kopi kekinian itu saat ini jumlahnya mungkin bisa lebih dari 50 brand. Di bawah tangga, Kopi Kenangan, Janji Jiwa, dan segala macamnya lah ya gitu. Tapi yang kita identifikasi, yang sangat besar saat ini dengan valuasi yang tinggi, sampai benar-benar investor itu banyak tertarik, dan yang menjadikan Kopi Kenangan sekarang dengan chain yang paling luas gitu ya, unicorn pertama untuk produk food and beverage gitu ya. Ketika di interview tersebut, dia state bahwa dia reguler juga melakukan riset untuk mengetahui equity dari mereknya dia gitu. Kenapa? Karena dengan 50-an lebih merek yang bersaing, kalau dia nggak tahu secara nyata konsumen kopi kekinian di Indonesia itu maunya apa, situasinya gimana, dia nggak bisa compete dengan pemain-pemain lain gitu. Dari situ kita tahu bahwa hal sekecil itu gitu ya, market research memang sesuatu yang ternyata krusial untuk membantu brand-brand besar berkembang. Ada satu pertanyaan yang mungkin muncul, itu kan brand-brand besar ya gitu. Tapi yang satu harus kita ingat adalah brand-brand besar yang kita liatin tadi itu mulai dari kecil juga kok gitu. Enggak langsung tiba-tiba jadi Kopi Kenangan yang sifatnya sekarang jadi unicorn gitu. Enggak tiba-tiba jadi Paragon yang saat ini jadi brand yang sangat besar, udah multinasional, bahkan produknya udah sampai Malaysia pula gitu ya. Tapi kan dulu sebetulnya mereka merangkak dari kecil dulu gitu. Nah kurang lebih ini ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka sangat concern terhadap itu. Ya silakan. Masih tidak mengantarkan saya ke fase kedua di mas setelah produk Korea kita di ya mungkin kalau teman-teman UMKM atau apa ya maksudnya itu kan satu kan yang program produksi. Ya, mungkin di video kedua aja. Mungkin ada sebagian hal yang menurut saya hasil dari kita produk Korea kita memang itu kenapa dari kata itu bilang kalau dari sini. Ya, mungkin si brand-brand ini juga nyebutin tuh agensi-agensi yang biasa mereka pakai gitu ya. Ya mulai dari itu karena sekrusial itu ternyata melakukan market research buat mereka. Oke, mungkin next aja, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa
dicek juga karena ini ada sumbernya yang kita cantumkan juga di YouTube gitu ya. Banyak banget sekarang yang memang brand-brand yang kita tahu ternyata basis utama mereka ketika mengambil keputusan, baik itu untuk keputusan terkait dengan inovasi produk, keputusan-keputusan terkait dengan produk kegiatan marketing yang mereka lakukan gitu ya, itu basisnya semuanya dari riset gitu. Okay, next. Nah, balik lagi ke sisi orang tadi itu, kan tadi bilang pengen di sisi Indonesia ya. Nah, ini yang melanjutkan ini masih nggak pernah saya kita masih buat masa saat yang nggak boleh lagi ya. Itu waktu saya itu kan satu orang Indonesia. Oke. Setelah pembukaan mungkin sekarang kita lebih fokus ke, izinkan saya untuk memperkenalkan Clove lebih dalam lah ya. Tadi Mas William sudah share, kita sudah 4 tahun sekarang. Jadi di perjalanan kita selama 4 tahun, jumlah proyek yang kita kerjakan sekarang sudah mendekati angka 200. Dengan jumlah klien yang repeated sebanyak kurang lebih dari 40 klien yang repeat gitu. Jadi kebanyakan klien yang datang ke kita itu adalah klien yang sudah memberikan proyek yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Mungkin secara tidak langsung gitu ya, itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa memang apa yang kita hasilkan secara output itu memang bekerja dengan baik dari sisi mereka juga gitu. Kenapa? Karena kami tidak hanya sekedar market research agency yang misalkan ketika mengerjakan project selesai putus gitu. Tapi yang kita lakukan adalah long term relationship. Kita mencoba untuk melakukan komunikasi yang intens terkait juga dengan bagaimana dampak yang mereka rasakan terhadap produknya setelah melakukan studi bersama dengan kita lah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah saat ini di perjalanan kita selama 4 tahun ini, kita dengan bangga saat ini sudah menjadi bagian dari 2 organisasi market research agency yang ada di Indonesia dan global gitu. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah diakui, baik gak hanya di Indonesia gitu ya, tapi diakui juga secara global dengan sudah bergabungnya kita ke ESOMAR. Jadi ESOMAR itu seperti perkumpulan seperti Muhsinin Club lah ya gitu, tapi ini berisikan anggotanya market research agency yang ada di dunia gitu. Nah alhamdulillahnya sekarang klien-klien yang kita kerjakan juga tidak hanya dari Indonesia gitu ya, tapi kita juga udah mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya multi countries gitu. Nggak cuma di Indonesia, sekarang kita udah berkembang ke ASEAN, bahkan ada proyek-proyek yang kita kerjakan untuk market di Afrika gitu. Nah, kurang lebih seperti itu di perjalanan 4 tahun kita gitu. Nah, selanjutnya saya akan coba lebih detail terkait dengan, nah ini, apa sih yang membedakan Clove gitu ya, sebagai market research agency dibandingkan dengan market research agency yang lain gitu. Yang pertama adalah kita sangat menjunjung tinggi high quality and transparent data gitu. Gimana dari data collection yang kita lakukan, karena kita market research agency itu basis utamanya adalah survei gitu ya. Jadi kita menjamin validitas dari tim yang melakukan survei di lapangan 100% gitu. Gimana caranya? Kita melibatkan klien-klien kita juga gitu ya, untuk coba terjun langsung kepada proyek yang sedang berjalan. Salah satunya adalah dengan melakukan ada yang namanya 100% quality control gitu. Jadi semuanya sangat kita jaga, dari mulai bagaimana cara tim kita untuk approach narasumber yang ada di lapangan gitu ya, sampai proses-proses data collection-nya kita pastikan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Karena menurut kami di dunia jasa gitu ya, hal utama yang menjadi kata kunci di bisnis jasa itu adalah kepercayaan gitu. Maka dari itu kita coba untuk build suatu sistem yang gimana untuk bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu
semuanya dilakukan secara terbuka tanpa ada hal-hal yang ditutupi gitu. Responsif dan responsibel, kenapa? Karena di semua proyek yang berjalan, involvement dari managerial level gitu ya, dari Mas Aristo dan Mas Wildan sebagai founder, itu sangat tinggi gitu. Bedanya kalau di agensi yang lain, biasanya eksekutor-eksekutor aja tuh yang misalkan ketika melakukan eksekusinya tinggi involvementnya. Tapi kalau di kami itu sampai ke level manajerial itu tinggi sekali keikutsertaannya. Kenapa? Karena sense business owner untuk bisa mengidentifikasi masalah itu sangat tinggi. Jadi itu mencoba untuk bagaimana cara kita untuk mendeliver rekomendasi-rekomendasi yang actionable gitu buat klien kami gitu. Kemudian di deep analysis dan impactful insight juga. Kenapa? Karena terkadang yang kita rekomendasikan gitu ya, yang kita sarankan kepada klien-klien kami, itu didasari dari bagaimana cara kita untuk memahami bisnis prosesnya mereka gitu. Kenapa? Karena terkadang walaupun misalkan kategori industrinya sama, antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain, itu beda juga bisnis prosesnya gitu. Sehingga kita harus betul-betul memahami itu dan mencoba untuk mendeliver sesuatu yang sifatnya mudah untuk dilakukan, tapi impact-nya besar untuk brandnya mereka. Kemudian sekarang juga ibaratnya output yang kami hasilkan nggak cuma kayak sekedar PPT report gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya harus di print dulu baru bisa terbaca, tapi kami sekarang sudah melibatkan teknologi juga gitu. Jadi laporan-laporan yang dihasilkannya nggak cuma sifatnya offline, nggak cuma hard copy, tapi juga ada online version juga. Kenapa? Karena terkadang business owner dengan waktu yang terbatas, mereka tidak punya waktu yang cukup untuk baca report yang puluhan slides gitu misalkan. Tapi kita bisa untuk mendesain satu report yang sifatnya interaktif, online, dan itu bisa diakses di device apapun gitu. Jadi kurang lebih itu yang membedakan kita dengan market research agency yang lain. Oke, selanjutnya ini kurang lebih udah tadi kita cek gitu ya. Ini kami adalah satu-satunya market research agency di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia yang melakukan pengecekan 100% kepada tim lapangan yang terjun ke lapangan untuk ngambil data gitu. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan aplikasi sekarang untuk melakukan pengambilan data gitu. Kalau karena kita basisnya survei, kita udah gak ada tim di lapangan yang ngambil survei dengan menggunakan kertas gitu. Tanya ke narasumber-narasumber yang ada gitu. Nah itu yang membuat kami bisa memastikan data yang kami terima itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi tim juga nggak bisa bohong, tim juga nggak bisa mengada-ngada karena kita cek semuanya. Kurang lebih seperti itu sehingga nanti data yang kita terima itu valid. Jadi kita menganalisa dan memberikan rekomendasi ke klien kita kami itu sesuai dengan apa yang memang terjadi di market. Oke. Nah ini beberapa yang sudah diciptakan oleh Clove lah ya selama 4 tahun terakhir. Jadi kita sekarang memang sudah goes to digital. Baik dari sisi pengambilan data, reporting gitu ya, sampai juga progres-progres yang biasa kita koordinasikan dengan klien. Terus ada online diary itu lebih ke kita mencoba untuk memahami konsumen secara real gitu. Hari-hari mereka tuh ngapain aja sih gitu. Apa yang mereka beli, kenapa beli itu bisa kita capture lewat online diary yang kita sudah build aplikasi sendiri gitu. Jadi agensi yang lain, badan yang lain itu nggak punya aplikasi yang seperti yang sudah kita build sendiri. Jadi semuanya sangat customized dan ini bisa memudahkan kita untuk mengenali konsumen kita lebih dalam gitu. Terus ada mystery shoppers. Nah mystery shoppers itu kurang lebih gambaran singkatnya seperti ini. Misal nih ya, bapak dan ibu punya cabang yang banyak gitu ya. Misalkan ada katakanlah bisnisnya laundry gitu. Ada di Batu Nunggal gitu ya, ada di Pasteur, ada di Dago. Nah itu kan kadang beda-beda cabang, servisnya kadang beda-beda, tergantung dari orang yang ada di sana gitu. Padahal kan sebenarnya bapak dan ibu sekalian pengen service level itu sama semuanya, excellent semuanya, sesuai dengan SOP yang udah diciptakan gitu. Nah itu biasanya kita bisa melakukan checking itu dengan mystery shopper. Jadi kita mengutus satu shopper sebutannya gitu ya, observer lah ya, yang nanti dia bertugas untuk ngecek apakah SOP yang sudah dibuat itu dijalankan dengan baik atau tidak sama orang-orang yang ada di cabang gitu. Jadi nanti ketahuan tuh cabang mana yang memang secara performanya oke, paling bagus, paling misalkan itu harus jadi titik perhatian kita, sampai kita akan petakan gitu ya, prioritas yang harus dibenahin apanya dulu nih gitu. Apakah dari sisi greetingnya misalkan ya, atau dari sisi service terhadap konsumennya,
apakah dari sisi justru fasilitasnya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang kenapa harus kita, karena walaupun kita 4 tahun gitu ya, walaupun kita baru 4 tahun, tapi orang-orang yang ada di dalam Clove itu, Mas Aristo, Mas Wildan gitu ya, itu sudah lebih dari 15 tahun atau bahkan sudah 20 tahunan lah di industri market research di Indonesia gitu. Jadi kita lokal baru, tapi sebenarnya orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang sebetulnya sudah bergabung di market research agency yang sifatnya sudah multinasional gitu. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar Nielsen gitu ya, AC Nielsen, Kantar dan segala macamnya, ini kami di sini adalah orang-orang yang memang berpengalaman di perusahaan-perusahaan sebelumnya seperti itu. Nah ini orang-orang yang ada di Clove gitu ya, tim utama yang ada di Clove, ada Mas Aristo, ada Mas Wildan, ada Mas Roni namanya, dan ada saya juga. Jadi kita berempat di sini sebagai tim utama yang build Clove dari awal gitu ya sampai sekarang. Yang sampai akhirnya sekarang kita udah hampir mengerjakan lebih 200 proyek dalam 4 tahun terakhir gitu. Nah, ini beberapa industri yang kita kerjakan gitu ya. Ini hanya beberapa aja, tapi kurang lebih dominan di industri seperti ini. Misalnya dari FMCG gitu ya, telco, sampai ke building material, farmasi, finance, otomotif, food beverage, sampai digital teknologi gitu. Jadi kita memang terbiasa dalam 1 bulan kadang ada fase di mana ngerjain proyek itu nggak dalam satu tema industri yang sama gitu. Kadang saya ngerjain proyek 1 permen, 1 baja ringan gitu. Terus 1 lagi soal platform musik gitu. Karena memang sekarang karena tadi sudah bergerak ke consumer centric gitu ya. Industri itu sekarang sudah mengarah ke sana gitu semuanya. Jadi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan riset itu lumayan tinggi juga. Nah, ini yang coba kita ingin tularkan sekarang ke UMKM juga. Gimana caranya memang paling tidak kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh brand-brand besar untuk bisa memastikan brandnya itu tetap jadi pilihan nomor 1 di tengah konsumen, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya, ini lebih ke arah kayak brand-brand besar, beberapa brand yang sudah kita bantu gitu ya, mulai dari ada KFC tadi gitu ya, ada Mitsubishi, ada Blue Scoop, Danone gitu, Universal Music, Saforia, ada yang kenal Saforia mungkin? Bapak dan Ibu? Cuma akangnya aja yang tahu. Ya, Saforia itu adalah sebetulnya dia brand yang punya produk-produk yang sebenarnya well known di masyarakat gitu, kayak Fox gitu ya, permen Fox. Itu sebetulnya perusahaannya namanya Saforia gitu, under dari Jarum Group seperti itu. Oke, ini hanya beberapa aja gitu ya. Terus selanjutnya ini, nah sekarang selain dari brand-brand besar, kita juga sudah mulai menggandeng beberapa SMI lah ya gitu. Apalagi dengan kita yang sudah terafiliasi dengan Kang Dewa sekarang gitu. Jadi goals kami di sini adalah mencoba untuk mencoba ingin belajar bersama lah ya, tumbuh bersama dengan UMKM untuk men-scale up bisnis mereka gitu. Nah saat ini sudah ada beberapa UMKM juga yang memang sudah jalan bareng sama kami untuk melakukan research-nya, untuk melakukan beberapa jenis proyek yang berbeda juga, dari mulai memahami konsumen sampai memprediksi ke depannya ketika mereka buka cabang baru gitu ya, atau membuka lini bisnis baru, apa yang harus mereka lakukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, saat ini apa yang kita lakukan gitu ya, selain dari customized research yang datang dari klien-klien tadi gitu ya, kita juga ada namanya sindikasi research gitu. Yang terbaru itu kita mungkin sekitar Desember kita akan launching 1 report untuk bisa mengcapture industri fashion dan juga skincare di Indonesia itu seperti apa gitu. Kenapa? Karena berdasarkan kacamata yang kita lihat, fashion dan skincare itu lumayan berkembang sangat pesat di Indonesia di akhir-akhir ini. Pemain lokal yang bermain di fashion dan juga skincare lumayan banyak. Tapi masalahnya adalah kita ingin membantu mereka gimana caranya bisnis skincare ataupun fashion ini bisa sustain gitu. Jadi enggak cuma kayak hype-hype sementara aja gitu. Karena kenapa? Konsumennya fashion dan skincare ini lumayan fast moving juga ternyata gitu. Mereka juga lumayan demanding gitu ya. Lumayan ekspektasi terhadap mereknya juga lumayan tinggi. Nah itu yang coba kita petakan gitu. Kita ingin coba membantu pelaku-pelaku fashion dan skincare lokal untuk bisa menjembatani mereka, memahami konsumen sebenarnya maunya apa. Sehingga tadi ya, goals yang kita ingin tuju adalah bisnisnya bisa sustain gitu, nggak dalam waktu yang periodik aja.
Kita juga ada program marketing mentoring dan monitoring program gitu ya. Jadi kita tidak hanya sekedar project yang berupa research aja, tapi mencoba untuk menggandeng UMKM untuk bisa sama-sama menjalankan program-program apa yang seharusnya mereka jalankan gitu. Dalam rangka untuk meningkatkan akuisisi terhadap target konsumen mereka. Kita juga ada mengadakan workshop terhadap topik-topik terkait dengan marketing atau marketing research gitu ya. Terakhir kayak bulan lalu kita juga ada Zoominar bareng sama Kang Dewa juga. Kita undang partisipan untuk kita sama-sama educate terkait dengan market research itu apa, bagaimana cara melakukannya gitu. Kenapa? Karena fundamentalnya itu dari sisi research adalah bagaimana cara kita melakukan research dengan benar gitu. Semua orang bisa melakukan research, semua orang juga bisa menganalisa, cuma terkadang how to-nya itu yang masih mungkin bingung di mata pelaku bisnis, seperti itu. Kemudian ada bisnis dan market intelligence juga. Satu hal yang menurut kami penting, selain mengidentifikasi apa yang konsumen inginkan gitu ya, kadang yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi nih kompetitor-kompetitor kita strateginya gimana gitu. Karena itu menjadi salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena bagian dari kita untuk bisa menentukan apa nih keunikan yang mau kita jual ke konsumen. Misal katakanlah untuk produk skincare katakanlah. Misalnya kita punya facial wash gitu ya. Wah, kita perlu identifikasi merek-merek facial wash apa yang saat ini ada di market. Misalkan gitu ya. Nah, kita juga perlu untuk melakukan identifikasi nih masing-masing brand melakukan apa gitu. Mulai dari produknya seperti apa, kandungannya apa, harganya berapa, SKU-nya apa, berapa aja gitu ya. Mereka placement-nya di mana aja. Nah dari situ kita bisa menentukan. Jadi nanti ketika kita launching produk yang sama, apa yang harus kita lakukan? Biar nanti market itu bisa mengidentifikasi produk kita gitu. Karena kan goals di akhir namanya bisnis, kita pengennya sales itu terus naik gitu ya. Jadi kita mencoba untuk biasanya dari bisnis intelligence itu kita ngambil pelajaran-pelajaran yang baik dari brand-brand yang lain dan mencoba mengisi apa yang kekosongan yang ditinggalkan atau yang tidak dilakukan oleh brand-brand yang sekarang sudah tidak ada gitu. Ketika kita bisa mengidentifikasi itu, keunikan kita bisa identifikasi, semuanya sudah bisa kita adjust gitu ya. Tidak menutup kemungkinan brand kita bisa menjadi satu brand yang memang bisa dipersepsikan sebagai brand yang bisa memenuhi kebutuhan market gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyain sama klien-klien kami gitu. Misalkan gimana cara menaikkan omset gitu ya. Terus caranya seperti apa, itu kan beda juga antara menciptakan market baru atau menarik konsumen baru. Nah semuanya itu bisa kita lakukan dengan research gitu. Kemudian ada beberapa banyak next-nya juga mungkin. Oke. Nah kadang ada juga yang datang ke kita dengan pertanyaan, kok salesnya makin turun gitu. Padahal sebenarnya usaha yang dilakukan banyak. Mulai dari marketing, promosi, iklan gitu ya. Udah diskon ini itu, udah bundling dengan ini itu. Tapi kok kenapa masih turun gitu. Nah kan intinya kita harus mengidentifikasi. Sebenarnya salahnya itu dari mana gitu. Apakah memang dari komunikasinya kah, dari produknya kah, atau bahkan sebenarnya bukan dari apa yang kita lakukan. Misalkan ada dari konsumennya itu sendiri. Karena konsumennya ternyata ketemu sama produk lain yang jauh lebih baik gitu buat mereka. Nah itu yang coba kita lakukan untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya masalahnya ada di mana nih gitu. Karena terkadang jangan sampai karena kita overthinking gitu ya. Jadi sumber masalah yang sebetulnya bukan itu, tapi itu yang jadi fokus masalah kita gitu. Nah dengan research itu kita mencoba untuk memetakan secara lebih presisi lah. Sebetulnya masalah-masalah yang dihadapi itu apa gitu. Sehingga nanti solusinya kan lebih tepat ya gitu. Nah ini terakhir juga kadang ada klien-klien kami yang kadang datang dengan kebingungan gitu ya. Dia udah stuck nih gitu. Jadi harus melakukan apa lagi? Harus launching produk apa lagi gitu. Kenapa? Karena launching produk kan investasi yang nggak sedikit ya. Lumayan besar lah gitu. Dari sisi beberapa lini lah. Mulai dari produk, kemasan, promosi dan segala macamnya. Nah, biar sebenarnya efektif dan efisien, sebelum kita melakukan launching produk dan segala macam, itu enaknya di riset dulu. Mulai dari kita bikin konsepnya dulu gitu ya.
Untuk bisa lihat apakah konsep yang produk yang mau kita tawarkan ini memang sesuai dengan kebutuhan market apa enggak. Kalau emang sudah, nanti kita tentukan strateginya seperti apa gitu. Karena kita mencoba menjembatani ini ya. Karena kita tahu ya, business owner itu kan orang-orang yang sangat visioner gitu. Inovasi apa yang ada di kepala mereka itu kan lumayan banyak. Jadi kita mencoba untuk menjembatani semangat mereka biar nantinya produk yang di launching itu makin diinginkan oleh konsumen. Seperti itu. Nah, salah satunya dengan research. Oke, next. Emang ngaruh pakai riset dulu gitu. Apa dampaknya gitu kan terhadap bisnis? Kita lihat satu persatu. Nah, kasus satu. Ada masa di mana kita kayaknya misalkan, oke, next. Pas mau traveling, misalkan saya dari Bogor gitu ya, mau ke Bandung. Itu riset dulu nggak? Atau ibu-ibu dan bapak-bapak ketika misalkan katakanlah dari Indonesia mau jalan-jalan ke Jepang. Apakah langsung sekonyong-konyong langsung aja gitu terbang ke Jepang? Kan biasanya kita melakukan namanya research dulu. Mulai dari misalkan kita mau kemana, objek wisata apa yang mau kita tuju, susun itinerary-nya sedemikian rupa, mau naik maskapai penerbangan pun harus di compare satu sama lain gitu. Kenapa? Karena biasanya yang well plan dengan yang tidak well plan itu beda tuh. Kalau kita udah tahu, udah melalui proses research dan segala macamnya, jadi kita di sana tidak hilang arah gitu. Beda dengan yang sifatnya kayak backpackeran aja, nginep nggak tahu di mana gitu ya. Ya ujungnya apa? Ya ada yang menikmati itu, ada yang tidak gitu. Tapi biasanya dengan kita melakukan research dulu, semuanya akan lebih tertata gitu. Termasuk juga yang kasus kedua nih. Silahkan next-nya. Oke, kasus kedua misalkan saat Bapak dan Ibu butuh beli laptop. Pas mau beli laptop, apakah langsung jalan ke toko? Ada yang kayak gitu, tapi ada yang enggak juga gitu kan. Tapi masalahnya ketika kita bisa melakukan research dulu, biasanya kita cari-cari dulu tuh. Mau beli laptop merek apa? Bisa tanya teman, bisa googling dan segala macam. Bisa nanya ke kita, ada budgetnya berapa gitu ya. Lihat ke dompet, lihat ke rekening, mampunya yang mana, cocoknya yang seperti apa, fitur apa yang dicari, buat kegunaannya untuk apa gitu. Itu sebetulnya riset-riset sederhana yang bisa kita lakukan. Ibaratnya ketika kita mau traveling, ketika kita mau beli laptop, itu kan kita lakukan riset juga biar apa? Biar ya pas traveling kita happy, biar pas beli laptop kita belinya laptop yang memang sesuai dengan keinginan kita, yang awet, yang apa segala macam gitu ya. Begitu juga untuk bisnis gitu. Dalam menjalankan bisnis ibaratnya ya sesimpel kita harus melakukan research biar bisnisnya sustain gitu. Biar nggak bisnisnya itu kayak semacam boom pas awal-awal aja. Tapi biar semuanya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal ketika membangun bisnis tersebut. Oke, next. Apa sih yang dicari di market gitu ya? Nah, situasinya sekarang kita mencoba untuk menjembatani antara penjual atau penyedia produk dengan konsumen gitu. Kenapa kayak tadi ya, konsumen nggak tahu cara ngomong ke yang punya produk tuh gimana. Dan yang punya produk juga nggak tahu apa yang konsumen inginkan gitu. Nah, cuma memang ada beberapa situasi di mana ada beberapa business owner yang kadang ketemu sama kita, Pak, Bu, udah melakukan riset belum? Udah Pak, saya udah melakukan riset, tapi kenapa produk saya seperti ini secara salesnya ya? Oke Pak, saat itu risetnya seperti apa yang dilakukan gitu? Iya saya tanya keluarga saya gitu, produknya enak apa enggak? Enak katanya, tapi kok kenapa enggak? Itu yang terkadang satu hal fenomena yang terkadang digeneralisir sebagai sesuatu yang betul gitu. Padahal sebenarnya melakukan riset juga ada cara yang tepatnya gitu. Kalau nanya sama, jangankan nanya sama keluarga ya, nanya sama orang Indonesia ketika kita tanya, suka nggak sama produknya? Saya tanya deh sama Mbak gitu ya, misalkan ditanya nih, Mbak ini produknya enak apa enggak? Gitu. Hanya akan ada sedikit banget 1 dari 1000 yang mungkin ketika itu gak enak akan bilang gak enak. Basisnya orang Indonesia itu gak enakan ya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Jadi kita itu kayak sangat perasa gitu ya, sangat emosional. Kalau ditanya enak apa enggak, bagus apa enggak, jago bilang gak enak atau jago bilang gak bagus, walaupun emang secara jujur kita menilai bahwa produk itu nggak cocok buat kita gitu. Nah, karena situasi-situasi tersebut, kenapa research lebih objektif dilakukan oleh pihak ketiga gitu.
Kalau dilakukan oleh yang punya brand, biasanya ya jawabannya akan kayak gitu, bagus, enak, menarik gitu. Tapi ujungnya beli apa enggak belum tentu kan gitu. Jadi ada beberapa pendekatan yang kita lakukan sehingga kita bisa mengidentifikasi bagusnya itu emang benar-benar bagus apa enggak gitu. Karena pas bilang bagus mimiknya enggak enak, sebetulnya kan itu pertanyaan ya gitu kan. Nah itu yang biasa kita analisa juga gitu. Oke, selanjutnya. Nah ini jenis-jenis kuesionernya lah ya gitu. Tapi biasanya kita membuat kuesioner itu berdasarkan dengan apa yang dialami gitu sama klien-klien kami gitu ya. Masalahnya apa? Terus kita juga mulai mendesain kira-kira nanti solusi yang akan kita lakukan propose itu seperti apa. Ini lebih ke arah contoh-contoh aja gitu. Nah biasanya kita seperti ini jenis-jenis kuesioner yang kita lakukan gitu ya. Selanjutnya next. Nah ini kesalahan-kesalahan dalam market research yang biasa dilakukan. Yang pertama itu adalah Oke, next, Mas. Sebelumnya? Ada? Oke, next. Jadi kadang kesalahan-kesalahan yang terjadi di market research, pertama, kadang business owner itu terlalu cepat menyimpulkan. Dari overthinking yang tadi ya, misalkan kenapa salesnya turun, bercabang kemana-mana tuh. Ada yang mungkin, bisa jadi. Tapi sebetulnya dengan research itu bisa membantu business owner itu bisa lebih tahu masalah utamanya itu apa sebetulnya. Jangan sampai sebetulnya masalahnya itu ada di produk, tapi yang kita lakukan promosi. Kan sebetulnya itu akan jauh membuat kita bakar uang lebih banyak ya gitu. Padahal sebenarnya masalahnya bukan di situ. Nah ini mindset tentang market research juga. Kadang beberapa bisnis owner yang kita temui, ketika kita ngobrol, langsung berhadapan dengan situasi di mana, wah mahal Pak, gitu. Wah lama, gitu. Padahal kita pengennya solusinya cepat. Susah dikerjain, terus usahanya masih kecil. Masa ibu butuh riset mah untuk brand-brand besar tuh kayak tadi, gitu ya. Mitsubishi, Danone, dan segala macam, gitu. Investasinya nggak cuma uang, tapi ada waktu juga, gitu ya. Terus mungkin ya ada banyak hal lah ya yang menjadi barrier utama gitu, yang penghalang utama dari business owner untuk melakukan riset gitu. Padahal sebetulnya tidak selamanya yang dipikirkan terhadap market research itu yang terjadi gitu. Kenapa? Karena belum berkenalan aja nih sama Clove gitu. Belum berkenalan aja sebenarnya dengan research agency yang memang bisa menjawab kebutuhan itu gitu. Kenapa? Karena nggak selamanya research itu mahal. Nggak mahal kok gitu. Nggak selamanya research juga lama gitu. Kita beberapa kali ketemu kok dengan situasi di mana klien kita yang butuh urgent decision gitu ya. Keputusan cepat yang harus diambil karena mereka juga nggak mau meraba gitu ya. Nggak mau berdasarkan instingnya mereka. Kita bisa melakukan research yang sifatnya lebih efisien dan efektif baik secara waktu maupun biaya gitu. Kemudian next, nah ini ada beberapa tujuan. Mungkin di sini saya akan coba lebih ini aja, lebih cepat untuk menjelaskan ini. Jadi di riset itu ada yang sifatnya deskripsi untuk melihat gambaran secara nyata dan real dari situasi market saat ini. Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ini market itu di hari Minggu ke hari Senin, dari Januari ke Desember, dari November ke Desember, berubahnya cepat. Apa yang mereka butuhkan saat ini dengan apa yang mereka butuhkan bulan depan belum tentu sama gitu. Hal-hal ini yang coba untuk kita bantu untuk identifikasi ketika klien-klien kami datang ke kami gitu. Kenapa? Karena terkadang ada produk yang saat ini di launching dengan tema seperti ini. Tapi belum tentu tema yang sama akan bekerja dengan baik di bulan yang selanjutnya. Atau untuk produk yang sama dari perusahaan yang sama, produk yang berbeda dari perusahaan yang sama gitu. Itu yang coba kita pengen tahu gitu, sebetulnya market kita itu sekarang situasinya seperti apa gitu. Terakhir yang kemarin kita baru selesai terkait dengan fashion dan skincare itu luar biasa tuh perubahan situasi dalam 2-3 bulan terakhir gitu. Apalagi soal fashion. Ini bocorannya gitu ya. Terkadang yang satu hal yang kita temui dari business owner fashion itu, stocking itu di awal jebret banyak gitu ya. 1000 pieces gitu. Tapi bisa pas dikeluarin, apakah 1000 pieces itu akan langsung dibeli dan habis oleh konsumen? Belum tentu. Karena ada segmen-segmen konsumen yang justru dia itu
agak kurang apresiatif sama fashion yang sifatnya masif. Mereka karena fashion diibaratkan sebagai identitas atau jati diri mereka ya, gitu. Ini saya memilih fashion yang sesuai dengan karakter saya. Saya belilah misalkan Uniqlo kemeja, gitu ya. Tapi Uniqlo itu banyak cabangnya di Indonesia sekarang. Pas saya ke Jakarta saya ketemu sama orang yang pakai baju yang sama. Malu nggak tuh? Kadang ada yang kayaknya, nyari jaket ditutupin gitu ya. Atau malah kayak justru mengurangi kadar kepercayaan diri gitu ya. Makanya tuh segmen-segmen fashion itu sekarang berkembangnya cepat. Makanya ekspektasi mereka itu pengen sesuatu yang sifatnya lebih eksklusif gitu. Sekarang kita tinggal jago-jagonya aja mengidentifikasi target market kita tuh sebenarnya siapa gitu. Karena sebenarnya kita untuk bekerja atau berjalan di market yang mass juga nggak salah sebetulnya. Yang penting kita tahu target market kita itu siapa, gimana cara approach-nya mereka. Mulai dari komunikasinya, channelnya gitu kan. Beda ketika kita ngomongin produk fashion yang sifatnya lebih eksklusif. Itu kan orang-orangnya beda juga tuh. Karakternya, kebiasaan mereka ketika beli, channelnya seperti apa. Nah itu yang kita coba pelajari di bagian yang deskripsi gitu. Next. Nah ini contoh-contohnya, market size gitu ya. Pengen tahu mau masuk ke dunia air mineral gitu ya. Ini sebenarnya secara besaran marketnya di pasar seberapa besar sih gitu. Terus share dari merek-merek yang sekarang udah ada berapa, itu bisa kita lakukan juga biasanya. Customer, profiling, persona, segmentasi gitu ya. Nah ini salah satu contohnya. Nextnya itu lebih ke arah, ini salah satunya retail census. Ini salah satu case study aja gitu ya. Kita udah mengerjakan beberapa project retail census ke electronic products, vinyl HPL itu seperti yang kayak ini ya, produk-produk yang terkait dengan building material gitu, mineral water, di on-premise itu kayak semacam retail yang ketika transaksi dengan konsumen itu nggak ada bukti pembayaran, jadi susah untuk ditelusuri itu gitu. Susah untuk ditelusuri, misalkan di warung-warung gombong yang ada di pinggir-pinggir jalan, kita kan nggak tahu ya. Berapa banyak shares-nya Aqua misalkan, berapa banyak shares-nya Le Minerale, belum lagi kalau ke Bandung ada RON 88, ada Al-Maksum dan segala macam gitu. Kita kan nggak tahu tuh marketnya gimana, nah itu bisa kita lakukan. Next, nah ini analisanya contohnya ya. Jadi nanti ke klien kami itu kita bisa menentukan dan bisa ngasih mapping. Kalau mau main air mineral, mainnya di sini gitu. Kita akan coba identifikasi market yang secara opportunity-nya besar gitu ya, baik secara size ataupun tadi identifikasi secara shares, tapi yang dalam artian di situ kita bisa punya potensi untuk berbicara banyak gitu. Bisa mengambil kue yang mungkin bisa kita explore lebih dalam gitu. Jadi kita biasa liatin ini potensinya besar karena size-nya besar, tapi playernya misalkan nggak sebanyak di segmen yang ini gitu. Nanti bisa ketahuan dengan analisa yang biasa kita lakukan. Next, nah ini brand health tracking. Tadi yang disebutin sama CEO Paragon, CEO Kopi Kenangan, mereka melakukan ini secara rutin. Untuk tahu nih gitu, secara dari bulan ke bulan gitu ya, performa produknya gimana. Makanya nggak jarang kadang untuk fast food, untuk produk-produk food, beverage, komunikasi yang kita temuin kan beda-beda tuh biasanya. Katakanlah KFC, yang kita temuin di TV, bulan Januari ke Februari itu beda. Kenapa? Karena biasanya untuk menentukan strategi komunikasi mereka by data dulu tuh gitu. Apa yang menjadi pertimbangan orang-orang ketika datang ke fast food gitu misalkan. Itu nanti tema-temanya bisa berbeda-beda, terus bisa diukur tuh, mulai dari awareness-nya seperti apa, image perception-nya seperti apa, sampai akhirnya kita bisa keluarin equity gitu ya, kekuatan merek kita di market seperti apa gitu. Ya misalkan kalau untuk skincare dari brand A, B, C, D, E, F, G gitu. Brand kita ada di mana? Itu bisa ketahuan dengan cara melakukan brand health tracking. Beda-beda industri, beda-beda juga polanya. Ada yang tahunan 1 kali 1 tahun cukup. Kayak otomotif ya. Otomotif itu berdasarkan pengalaman kami gitu ya. 1 tahun 1 kali cukup. Kenapa? Karena orang nggak mungkin setiap tahun beli mobil juga gitu. Orang nggak setiap bulan beli mobil juga gitu. Tapi kalau misalkan industrinya itu lebih ke arah makanan, minuman, itu bahkan kita ada satu produk confectionery yang kita lakukan tracking itu bulanan gitu. Kenapa? Karena saking cepatnya gitu.
Orang-orang beli permen itu hari ini sama besok aja mereknya bisa beda-beda gitu Pak. Karena kita harus mampu mengidentifikasi apa sih yang akhirnya membuat mereka itu berpikir brand itu seperti ini. Dan akhirnya membuat mereka mempertimbangkan, oke deh, pas masuk ke Alfamart gitu ya. Kan gak mungkin punya waktu berjam-jam untuk mikirin permen apa yang harus dibeli gitu. Begitu datang ke situ, beberapa atribut langsung bekerja di otaknya konsumen, ya udah ambil yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang coba untuk kita identifikasi. Next. Nah, ini analisa-analisanya lebih ke arah kayak secara equity-nya bisa kita cek, terus brand premium kita bisa cek juga. Brand premium itu menarik. Mungkin nanti ada penjelasan di slide selanjutnya. Next. Nah, ini usage attitude. Ini lebih ke arah kita pengen tahu konsumen kita itu penggunaan produknya gimana. Gimana mereka memandang produk-produk dari kita gitu. Katakanlah saat itu misalkan case-nya mungkin yang paling gampang permen ini ya, kayak Yupi gitu ya, Yupi ya. Yupi itu kan salah satu permen juga, tapi kan kategorinya beda dengan permen keras ya, dia kan gummy ya. Kita pengen tahu kenapa nih ya, konsumen mengkonsumsi produk itu, gummy candy gitu. Kenapa? Karena dari data yang kita dapetin gitu ya, ini perkembangannya cukup bagus gitu produk ini. Jadi kita identifikasi tuh. Ada yang ngomong katanya gummy candy itu enak, kenapa? Karena nggak bikin batuk. Orang-orang itu sekarang lumayan sensi kalau udah batuk. Udah misalkan sensi dari sisi sendiri, orang-orang yang lain juga sensi. Batuk dikit ya, wah orang lain udah lirik-lirik gitu. Jadi ada beberapa hal yang coba kita identifikasi dari perilaku konsumen terhadap suatu produk gitu. Nah ini ada di farmasi, di otomotif, dan beberapa juga yang udah kita lakukan gitu. Kemudian selanjutnya, selain usage attitude, ini ada online diary yang tadi udah kita jelasin juga. Ini kurang lebih ini bentukan dari aplikasi yang sudah kita develop gitu ya. Terus selanjutnya, persona. Ini juga mungkin teman-teman udah beberapa kali mendengar kata ini gitu ya. Kang Dewa sering ngomongin ini. Ini penting. Kenapa? Karena kita harus mengetahui ya, konsumen kita itu siapa gitu. Target konsumen kita tuh yang kayak gimana. Secara profilnya gitu. Karena gini, dari satu gender yang sama, misalnya dari laki-laki gitu ya, tuh karakternya beda-beda tuh bapak-bapak gitu. Ada yang ini cowoknya yang sukanya mungkin dia nggak terlalu mempertimbangkan harga gitu. Ada yang ini cowok tapi mungkin dia lebih lebih concern sama harga. Nah hal-hal itu yang harus kita identifikasi. Jadi kita ketika launching produk, kita lebih tahu gitu target siapa nih yang sesuai untuk produk yang kita gitu. Karena kadang biasanya mengidentifikasi konsumen tidak hanya dari profil demografinya aja, nggak punya dari gender, nggak cukup dari usia, nggak cukup dari dia udah menikah apa enggak, tapi ada juga hal lain yang harus kita identifikasi. Biasanya yang dilupain sama business owner itu secara psikografinya. Ada nih secara apa ya? Uangnya dia sebenarnya orangnya ada di level sosial ekonomi tingkat atas gitu. Coba deh cek Spotify-nya. Mungkin aja dia pakai Spotify yang gratisan, yang nggak berbayar. Salah apa enggak tuh? Enggak, konsumen tidak akan ada yang salah. Tapi lebih ke arah gimana caranya kita bisa identifikasi target konsumen kita itu profilnya kayak gimana gitu. Jadi nanti kita bisa tahu siapa konsumennya, siapa target konsumennya, ya produk yang kita mau tawarin ke market juga jauh lebih presisi lah ya gitu. Mungkin sebelum ke next selanjutnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang mau didiskusin dulu dari bapak-bapak dan ibu-ibu terkait dengan apa yang udah kita share gitu ya? Mungkin ada yang mau cerita atau bertanya, silahkan. Siap, bagaimana? Ada yang mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan lagi? Supaya tidak memenuhi pikirannya mungkin. Gimana? Ada? Atau dilanjutkan dulu? Dilanjut aja. Oke. Ini contoh persona ya. Kan tisu banyak tuh ya, bapak-bapak, ibu-ibu di Indomaret, di Alfamart, apalagi di supermarket. Biasanya satu box gede itu macam-macam brandnya. Tapi bisa jadi dari brand tisu aja, karakter pembelinya secara persona beda-beda gitu. Ada yang penting saat itu promo itu diambil gitu ya. Ada yang saat itu merasa bahwa nyari tisu yang aman buat
anaknya. Itu kan beda-beda tuh karakternya. Jadi kita perlu untuk mengidentifikasi itu. Itu juga mungkin yang akan berlaku ke produk-produk yang Bapak Ibu miliki saat ini gitu. Next. Segmentasi tadi ya, kaitannya dengan gimana caranya kita mengidentifikasi siapa target konsumen yang paling pas untuk produk kita. Di market itu konsumen terdiri dari karakter yang beda-beda ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian gitu. Si A dan si B gender sama, karakter beda. Sifatnya beda. Cara mereka menentukan produk apa yang mau dibeli juga beda. Dari situ kita harus benar-benar punya strategi yang lumayan jitu lah ya. Untuk bisa memastikan sebenarnya, oh saya punya target makanan siap makan gitu ya. Yang ready to eat, rendang ready to eat gitu. Siapa nih karakternya? Ibu-ibu misalkan, oke, dari ibu-ibu juga kan turunannya banyak tuh. Ada ibu rumah tangga, ada ibu pekerja gitu kan. Ada ibu yang sebenarnya mungkin dia ibu rumah tangga, ada yang jago masak, ada yang enggak. Nah itu yang harus kita identifikasi tuh. Jadi kita bisa lebih tahu target kita siapa. Jadi nanti strategi komunikasi, strategi distribusi, harga kisarannya berapa, itu bisa langsung ketahuan juga gitu. Dengan cara kita identifikasi dari siapa target segmen pasar yang paling pas untuk produk kita. Apakah ini hanya untuk produk yang baru mau launching aja? Kan gitu ya. Tenang aja, kita biasanya untuk segmentasi tidak hanya untuk produk yang mau launching aja. Biasanya yang sudah launching pun ketika misalkan mengalami satu masalah-masalah tertentu gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan untuk meredesain produk yang saat ini mereka miliki gitu. Mulai dari misalkan target marketnya sekarang udah berubah gitu. Dari awalnya segmennya segmen A, mungkin sekarang udah ke segmen B gitu. Itu tidak menutup kemungkinan ada hal-hal seperti itu juga gitu. Karena pasar memang sering ada perubahan-perubahan lah ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini lebih ke arah kalau untuk segmentasi berdasarkan apa? Psikografi, cara pandang mereka terhadap produknya sama terhadap kebutuhan mereka terhadap produk itu gitu. Itu akan membedakan segmen-segmen dari konsumennya gitu. Itu yang biasa kita lakukan. Selanjutnya, nah ini nanti di hasilnya kita akan tahu gitu. Oh ya, segmen ini di populasi ada 20% gitu. Ini segmen ini di populasi ada 30%. Dari situ kita bisa mengidentifikasi nantinya. Kita bisa ngobrol gitu sama klien-klien gitu ya. Jadi nanti yang paling optimal, yang paling mungkin potensial untuk mendatangkan omset yang jauh lebih baik, itu segmen yang mana gitu misalkan. Kayak gitu sih, kurang lebih. Mengidentifikasi customer journey, ini juga penting dan biasa kita lakukan. Karena perjalanan orang ketika misalkan membeli produk atau jasa tertentu itu beda-beda gitu. Pertimbangannya beda-beda juga. Si A, si B untuk membeli brand yang sama, itu beda misalkan. Nah itu harus kita identifikasi sehingga kita tahu di step apa kita harus mengeluarkan effort yang lebih besar gitu. Misalkan orang lebih untuk produk ini misalkan cat tembok. Cat tembok nih ya. Misalkan Pak Tono waktu mau beli cat tembok, dari rumah dia udah kepikiran, oh mau beli Vinilex. Tapi pas datang ke material, ya, dia ditawarin sama salesnya, Pak, ini saya punya produk Pak. Ini produknya Katilak, diskon 20% Pak. Akhirnya, walaupun di rumahnya udah tahu merek apa yang mau dibeli, tapi karena digoda di purchase channel, di material harus beli Katilak dengan penawaran promosi yang jauh lebih menarik, pindah tuh akhirnya ke Katilak. Artinya di sini kita tahu di mana kita bisa bermain lebih gede effortnya. Apakah di proses info gathering, artinya di mana kita harus tersedia channel-channel ketika konsumen nyari info produk kategori tersebut, kita harus ada gitu. Atau pada saat purchase, misalkan kayak tadi, di materialnya aja gitu. Kita boost awareness oke gitu. Tapi yang penting di material kita harus mastiin sales kita itu bisa mempengaruhi konsumen gitu. Ini strategi-strategi itu yang harus kita optimalkan. Biar apa? Biar efektif aja. Biar efisien. Kenapa? Karena yang kita usahakan, yang kita lakukan itu kan mengeluarkan cost ya gitu. Jadi biar lebih enak aja sih. Gitu. Next.
Ini salah satu contoh nyatanya aja. Kenapa? Karena mau nyewa ruangan kantor aja prosesnya beda-beda tuh gitu. Jadi ini yang kita coba petain juga. Terus nextnya, nih kalau misalkan Bapak Ibu nyeri-nyeri sendi gitu ya, itu caranya beda-beda juga. Prosesnya seperti apa beda. Dari mulai ada yang langsung ke dokter, ada yang diurut dulu, ada yang langsung minum obat, ada yang pakai koyo, ada yang pakai krim. Itu harus kita tentukan. Biar kita tahu gitu loh, gimana cara approach konsumen. Selanjutnya, ada yang investigasi. Investigasi kayak tadi pertanyaan, udah launching, udah promosi, salesnya stuck, salesnya turun. Ya kita harus cari tahu dong, harus investigasi. Kenapa terjadi kayak gitu? Caranya gimana? Tanya konsumen, yang paling gampang. Kalau nggak nanya konsumen ya itu tadi, overthinking. Mungkin karena ini, mungkin karena itu, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Terlalu banyak yang kita pikirin, alhasil yang kita lakukan solusinya kemana-mana gitu. Padahal sebenarnya masalahnya bukan itu. Kurang lebih investigasi. Selanjutnya, ini contohnya aja. Kalau di investigasi itu biasanya untuk produk, kenapa salesnya turun, kita identifikasi jadi 3 segmen. Ini orang yang udah tahu merek dari produk kita, tapi kok gak pernah make, kenapa ya gitu. Ada segmen yang dia jadi repeat order produk kita. Kita harus belajar dari mereka nih. Mbak, kenapa ya Mbak beli produk kita tuh berulang-ulang? Nah, kita pelajari alasan mereka itu karena apa? Wah, karena rasa, wah, karena harga, karena apa? Kita ingin mencoba pengalaman yang si Mbak ini rasakan terhadap produk kita, itu diterima sama konsumen lain. Jadi konsumen lain itu punya keinginan yang sama untuk pakai produk kita kayak si orang ini gitu. Karena biasanya orang yang udah tahu tapi belum pernah make, itu kan yang muncul persepsi ya. Persepsi-persepsi aja. Itu tokonya bagus banget, tapi kayaknya mahal deh. Wah, itu bagus tuh ininya, modelnya, bajunya, tapi kayaknya itu jahitannya kurang bagus deh. Nah, kan itu baru persepsi ya, beda dengan orang yang udah make. Nah, itu cara kita untuk bisa memastikan sebenarnya lebih banyak yang pakai apa enggak, atau lebih banyak yang ragu atau tidak. Jadi kita bisa mempelajari dulu karakter konsumennya gimana, kita cloning gitu ke market secara lebih luas lagi. Atau bahkan ada yang konsumen yang sifatnya barisan sakit hati itu yang bahaya. Kita nyebutnya lapse user. Dulu dia pakai produk kita, sekarang udah nggak pakai produk kita lagi. Biasanya ada pengalaman-pengalaman negatif yang terjadi gitu. Nah, kita harus identifikasi itu secepat mungkin. Pak, Bu, kenapa sekarang udah nggak beli lagi produk kita gitu? Oh, karena ini. Nah, kita identifikasi. Jadi kita tahu kita harus melakukan perbaikan apa gitu. Jangan sampai yang dirasakan oleh konsumen ini itu terjadi ke konsumen lain yang udah repeat gitu. Nanti kan impact-nya sales kita yang akan makin turun gitu. Makanya cara yang terbaik ketika ada masalah-masalah bisnis yang terjadi, jangan overthinking dulu. Tanyanya langsung aja ke market, ke konsumen. Apa yang sebenarnya mereka lihat dari brand kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, oke. Selanjutnya, ini evaluasi. Nah ya, evaluasi. Evaluasi itu bisa dari mulai kita mau launching produk, sampai mengevaluasi produk yang saat ini sudah launching. Kalau mau melaunching produk nih misalkan, selanjutnya, ini contohnya, mau launching produk. Ini project ini lumayan banyak kita kerjain. Jadi kurang lebih kita ada satu brand fast food terbesar di Indonesia. Jadi kalau mereka mau launching produk, kalau hasil research dari kita nggak begitu bagus, mereka nggak akan launching. Jadi kadang kalau kita makan di fast food tersebut gitu ya, kita tahu gitu mana yang sebenarnya itu sebetulnya yang ya semuanya itu hasil yang kita kerjain lah gitu ibaratnya. Bisa dilakukan? Bisa. Kenapa? Karena lebih baik investasi di awal sebelum launching udah keluar uang banyak tapi salesnya nggak bagus gitu. Itu sangat lumrah dilakukan oleh beberapa brand besar biar mereka itu nggak gambling aja gitu. Tim R&D selalu merasa kayak wah ini pasti booming nih produk ini. Keren nih, rasanya enak. Ini pasti oke, kenapa? Karena yang lain belum ada gitu. Bisa jadi benar apa yang
dipersepsikan oleh tim brand gitu ya. Tapi kalau konsumen belum tentu menerima hal yang sama. Belum tentu merasakan hal yang sama gitu. Makanya harus kita cek, bener gak sih gitu. Biar apa? Ketika pun misalkan produk ini launching, kita tahu apa yang harus diperbaiki dulu. Dari produk ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Jadi pas launchingnya kita jauh lebih siap. Entah dari sisi produk atributnya, dari sisi promosinya, atau dari sisi pricing strategi. Di harga berapa nih mau dilempar ke market biar lebih efektif gitu. Itu yang biasa dilakukan di produk tes ini. Metodenya macam-macam lah gitu. Kalau fast food langsung produk tes gitu ya. Kalau misalkan produknya permen bisa produk tes langsung, tapi ya blind test sih sifatnya gitu. Jangan sampai ngeluarin merek, jangan sampai ada identitas-identitas tertentu. Atau kalau skincare, personal care, body care, itu ada namanya home placement test. Jadi gini, ini menarik. Jadi kita akan titipin produk ini untuk dipakai sama konsumen seminggu gitu misalkan. Pak, Bu, Mas, Mbak, pakai nih produk ini seminggu ya gitu. Nanti minggu depan saya balik lagi. Udah pakai kita evaluasi. Karena membutuhkan biasanya untuk evaluasi produk seperti itu tuh butuh waktu ya. Dicek dulu ada efeknya apa enggak gitu ya. Ke kulitnya gimana, enak apa enggak, ada dampaknya apa enggak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk home placement. Next. Ini analisanya. Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ada ideal range. Jadi nanti kalaupun misalnya produknya itu berupa makanan gitu ya. Apa yang harus diperbaiki? Rasanya aja kita bisa detailin gitu. Rasa gurih, rasa asin, rasa manis. Itu kita bisa tahu dari produk yang udah kita punya itu rasa manisnya udah pas apa enggak. Rasa asinnya udah pas apa enggak. Kurangnya banyak apa enggak gitu. Jadi nanti pas improvement yang harus dilakukan, tim R&D itu tahu gitu. Oh yang sekarang manisnya udah pas. Tinggal rasa gurihnya aja yang agak diturunin sedikit. Itu bisa langsung ketahuan dari analisa yang kita bisa lakukan gitu. Nah ini sebenarnya contoh, bisa kebuka nggak ya linknya? Ada nggak? Oke. Kalau nggak mungkin kita next dulu aja. Ini kalau kita mau share contoh ketika kita melakukan riset untuk produk development ya. Ini ada 2 produk, ada 2 prototype. Kita minta konsumen langsung nih yang mengevaluasi. Jangan keluarga, jangan saudara, jangan teman. Pasti hasilnya akan bagus banget. Dan pasti akan teman-teman bikin yakin untuk ngeluarin. Wah, alhamdulillah saudara saya bilang enak banget gitu. Kita tanya langsung ke konsumen. Nah, kedengeran ya, ini harganya sekian, udah termasuk ini, gimana menurut Bapak atau Ibu? Kita tanyain ke mereka, tuh, suka nggak? Sangat suka, oke, kita simpan tuh. Ada yang nggak disukai nggak dari produknya? Kita harus tanya juga tuh hal kayak gitu. Oh, nggak ada pas gitu menurut dia. Oh. Dagingnya agak dimatengin dikit kalau bisa gitu. Apa yang dia sukai? Tadi kan bilang suka banget. Nah, berarti dia suka sama tekstur dagingnya, katanya lembut banget gitu. Nah, ini hal yang disukai dari cowok cewek aja bisa beda-beda tuh. Jadi kita bisa lebih benar-benar harus identifikasi itu dengan sangat hati-hati gitu. Nah ini prototipe yang kedua gitu. Kita minta cobain dia gitu ya. Rasanya kayak gimana gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Ini eksekusinya lah gitu. Dari mulai benar-benar harus ada dan ada teknik-teknik tertentu gitu. Dari mulai cara nanyanya,
cara analisanya gitu. Itu benar-benar kayak ada satu hal yang benar-benar kita harus siapin gitu. Ini kurang lebih pertanyaan-pertanyaannya sama juga seperti yang tadi gitu ya. Di stop aja. Ini sedetail itu yang kita lakukan. Pas mau produk tesnya juga ada teknik-teknik tertentu lah. Kita harus mastiin si yang mau nyobain produk ini di mulutnya udah nggak ada residu-residu nasi padang sebelumnya tuh gitu. Biar dia rasanya netral gitu. Kita nyobainnya ayam karena dia tadi sebelumnya makan nasi padang, yang dievaluasi kok ada rasa daging-daging sapinya ya. Itu kan nggak itu juga. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang kita lakukan. Itu sih. Jadi biasanya klien-klien yang datang ke kami untuk melakukan ini adalah mereka yang udah siap dengan konsekuensi apapun itu respon dari konsumen. Karena biasanya ada beberapa yang merasa respon konsumen jelek, dianya jadi drop atau merasa kayak gak bener nih gitu. Ini pasti enak harusnya karena kemarin saudara saya bilang ini enak banget gitu. Sebetulnya kita memposisikan research bukan untuk menjudge produknya bagus atau tidak, tapi di part mana kita bisa improve gitu. Biar produk yang akan nanti di launching itu sesuai dengan harapan kita. Kayak gitu, next. Ini matriksnya kurang lebih apa aja. Ini kalau untuk detail nanti kita bisa ngobrol lah ya gitu. Di sini ada saya, Mas William, ada saya. Nanti kita bisa ngobrol lebih detail lah gitu terkait dengan apa yang mungkin nanti bisa kita explore bersama. Selanjutnya, ini kayak contoh-contoh ininya aja, contoh-contoh analisanya. Selanjutnya, kemudian next lagi, pokoknya kita analisa lah berdasarkan gender, kota apa segala macam. Jadi kita bisa tahu di kota apa produk ini bisa diterima jauh lebih baik gitu. Next, oke ini nextnya juga. Next, next, next. Selanjutnya mas, kayaknya ini file yang berbeda ya. PPT yang satunya lagi mas. Yang kiri. Ya, sip. Ya yang itu. Betul. Yang ke bawah. Jadi yang kita analisa seperti itu sampai ke harga. Karena udah nyobain produk nih ya, kita tanyain, Pak mau beli nggak? Beli Pak, enak nih harganya, saya pasti mau beli. Kita tanya lagi, Pak, kalau harga 20.000 mau beli apa enggak? Kalau dia emang benar-benar merasa sesuai dengan produk mereka gitu ya, nanti akan kelihatan tuh polanya gimana. Antara keinginan membeli sebelum dikasih tahu harganya dengan setelah dikasih tahu harganya gitu. Nanti kan kita bisa lebih tahu juga ya. Nanti ya udahlah cocoknya berapa nih gitu harga menurut konsumen gitu. Jangan sampai ketika kita launching konsumen masih merasa terlalu mahal harganya gitu. Seperti itu. Nah ini ada pricing study juga. Ini lumayan krusial dan beberapa klien kita merasa ini jadi salah satu hal yang sangat penting gitu untuk dilakukan. Kenapa? Karena ini yang menentukan kadang di akhir konsumen itu mau beli apa enggak. Mau langganan apa enggak gitu. Kalau itu berupa jasa produknya gitu. Nah jadi kita bisa membantu dan beberapa klien kami kita bantu untuk menyesuaikan gitu ya. Harga berapa yang sekiranya itu paling optimal untuk mendatangkan sales untuk produk mereka. Gitu. Ini ada dari sisi digital service provider, building material gitu ya. Kalau ada satu project dari yang kita kerjain itu mungkin terkait dengan teman-teman pasti tahu gitu ya. Dari platform mungkin salah satu platform yang teman-teman gunakan juga. Dari platform musik yang berlangganan. Jadi kita membantu di harga berapa nih gitu ya. Harga yang paling cocok untuk langganan per bulannya itu sendiri gitu. Jadi secara harganya itu yang paling optimal lah ya. Untuk bisa mendatangkan lebih banyak subscriber gitu. Next. Ini ada contoh analisanya. Jadi di harga berapa yang paling optimal, tuh kita bisa keluarin rekomendasi harganya berapa. Yang di harga berapa yang udah mulai mahal dan membuat orang nggak mau beli lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena bisa jadi kalaupun kemurahan akan menimbulkan tanda tanya besar buat konsumen. Kok murah banget nih gitu. Nggak mungkin deh gitu. Kalau ngomongin kualitas kayak gini. Gak mungkin harganya semurah itu. Karena konsumen sekarang udah mulai pinter ya.
Nggak semuanya ketika dikasih harga murah itu akan diterima gitu. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, event evaluation. Bayar pameran mahal ya. Masuk pameran mahal banget. Tapi mahalnya itu ada impact-nya nggak buat brand kita? Ada impact-nya nggak buat produk kita? Terus akan menjamin nggak produk kita akan dikenal oleh konsumen secara lebih luas lagi? Nah, itu yang kita coba cek juga. Itu sudah banyak berjalan kita gitu ya. Sampai kita tahu di Indonesia event yang paling kuat pengaruhnya itu ada satu. Bisa ditebak nggak event apa yang menurut teman-teman kayaknya dampaknya paling gede gitu buat konsumen? Gimana Mas? Ada lagi? Dari yang beberapa yang kita analisa, event yang paling kuat banget gitu ya, yang secara dampaknya terhadap merek dan segala macamnya itu Gias. Di event otomotif ya, orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia bisa datang gitu, untuk bisa lihat produk otomotif apa yang saat ini, produk otomotif baru apa yang launching. Closingnya juga itu kan ratusan ribu unit di situ ya. Brand yang ada di situ banyak, tapi kita bisa mengidentifikasi brand apa yang paling diingat sama konsumen gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita udah lakuin event evaluation ini lumayan banyak. Kenapa? Karena ya itu tadi. Kalau untuk brand menjalankan event itu investasi yang besar gitu. Selain efektivitas, kita juga akan bisa merekomendasikan nanti nextnya kalau mau bikin event harus gimana gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah ini namanya magnet event. Katakanlah misalkan ini gitu ya, Musinin Club, eventnya diadain di TSM. Kita bisa identifikasi juga tuh, kalau diadain di Bandung gitu ya, jumlah pesertanya berapa, dari kota apa aja datangnya, seberapa kuat menghadirkan banyak peserta gitu ya. Terus kita bandingin ketika misalkan nanti diadakan di Balikpapan misalkan. Itu seberapa kuat juga menarik minat orang untuk datang. Kita bisa sama-sama analisa sehingga nanti nextnya kita bisa menentukan ibaratnya mulai dari lokasi, mulai dari temanya seperti apa, mulai dari hal apa yang harus dilakukan, itu bisa ketahuan juga gitu. Dengan melakukan event evaluation ini gitu. Next. Satisfaction evaluation ini lebih ke arah nanya seberapa puas apa enggak konsumen terhadap produk dan layanan kita yang saat ini gitu. Untuk apa? Biar kita bisa maintain tadi ya, service level, secara product performance, biar tetap ada di ekspektasinya konsumen. Jangan sampai turun, jangan sampai berkurang, apalagi membuat konsumen jadi nggak mau lagi beli produk kita, gitu. Jadi nanti kita akan coba bisa menganalisa hal apa yang harus diperbaiki, yang jadi prioritas. Biar kita tahu sebenarnya yang utama yang harus kita handle apa dulu, gitu. Biasanya yang akan kita rekomendasikan adalah hal-hal yang menurut konsumen itu penting banget, tapi performa produk kita masih rendah gitu. Itu yang harus kita upayakan. Jangan sampai kita fokus ke atribut-atribut yang sebenarnya menurut konsumen nggak begitu penting gitu. Jadi hal-hal itu yang coba kita identifikasi lewat satisfaction survey. Next. Ini salah satu yang tadi udah saya ceritain soal mystery shopping. Kita ada aplikasinya sendiri. Jadi kalaupun misalkan kita lagi mengevaluasi orang itu nggak tahu kalau dia lagi dievaluasi gitu. Karena aplikasi kita itu berjalan dengan silent gitu, nggak ketahuan. Padahal sebenarnya ada smartphone yang dipakai si shopper itu lagi ngerekam si yang jaga toko itu cara ngelayaninnya gimana, lagi ngerekam aktivitas yang ada di ruangan itu, AC-nya nyala apa enggak, lampunya nyala apa enggak gitu biasanya. Kurang lebih seperti itu juga. Next. Ini evaluasi iklan atau promosi. Kurang lebih pendekatannya sama dengan event evaluation tadi ya. Next. Ini analisanya. Kemudian selanjutnya inovasi. Ini saya akan cepat aja. Kenapa? Karena biasanya kalau mau otaknya business owner kan selalu inovasi ya. Pengen berinovasi gitu. Baik di produk yang kategorinya mirip-mirip atau bisnis baru. Nah sebelum itu ya bisa dibantu dengan research juga gitu. Untuk memastikan nanti kira-kira pas launching seperti apa yang harus dilakukan. Ini brand development namanya. Selanjutnya ada extension, ada stretching tergantung dari kategori produk yang mau kita keluarin. Misalkan nih, ada salah satu klien kita, ruhnya itu sekarang dia punyanya produk permen. Tapi kan kalau permen doang, ya segitu-gitu aja gitu. Jadi mereka bingung harus apa lagi nih.
kategori produk apa lagi yang kita harus keluarin. Daripada bingung, tanyanya ke konsumen. Jadi pertama, saat itu klien kita itu bisnisnya permen rasa buah, gitu ya. Ada situasi di mana saat itu harus ngeluarin apa lagi biar salesnya meningkat. Satu survei, satu research nyebutin kata konsumen ya, brand ini harus ngeluarin permen rasa kopi. Awalnya diketawain kita waktu kita ngerekomendasikan hal itu ke brandnya. Gak mungkin lah katanya kita ngeluarin rasa kopi. Kita kan ruhnya emang permen rasa buah gitu. Oke, kita simpen dulu karena balik lagi ya, keputusan di akhir kita kasih ke klien-klien kita. Survei lagi yang kedua. Muncul statement yang sama dari konsumen. Keluarin rasa kopi gitu. Kita bilang lagi gitu. Nah sekarang masa sih udah beberapa kali nih konsumen ngomong hal yang sama gitu. Kita coba deh gitu. Coba sama dia. Keluarin rasa kopi. 6 bulan kemudian kita tanya. Karena ini sifatnya membangun relasi ya. Ada mentoring dan juga monitoring. Gimana Pak, Bu setelah launching rasa kopi ini gitu ya. Salesnya gimana? Mas, 300% dari target yang kita tetapkan di awal. Ya karena memang konsumen yang ngomong gitu, bukan kita. Konsumen yang mengharapkan bahwa kalau ngeluarin ini, mereka akan tertarik untuk beli gitu. Karena situasinya, ya permen kopi apa sih? Kopi Iko kan. Ada lagi nggak yang lain? Belum, nggak banyak gitu. Makanya memang ketika ada satu inovasi-inovasi yang mau dilakukan, ya nggak usah khawatir, balikin aja ke konsumen sebenarnya maunya apa gitu. Bisa jadi sebetulnya hal-hal yang nggak kita pikirin, itu dipikirin sama konsumen gitu. Atau kalau kita udah punya ide, cek ide kita menurut konsumen diterima apa enggak gitu. Ya begitulah research gitu. Terkadang memang ada satu hal yang di luar nalar gitu. 300% di luar ekspektasi klien kita gitu. Lebih dari apa yang mereka harapkan. Gitu sih. Sampai sekarang masih rutin melakukan inovasi-inovasi juga gitu akhirnya. Dengan melibatkan konsumen. Selanjutnya, prediksi. Ini penting juga. Apalagi kalau sifatnya misalkan toko kue. Udah punya cabang di Buah Batu misalkan. Bagus banget salesnya. Kenapa? Karena wah secara dia di lalu lintasnya bagus ya. Profil orang-orang di sekitarnya juga bagus. Harga berapa ditangkap sama konsumen. Udah bagus. Biasanya kan godaannya buka cabang baru gitu. Cabang baru gitu. Tapi di mana ya? Itu kan pertanyaan besar tuh. Yang mungkin gampangnya kita coba mencari lokasi yang secara karakter daerah dan karakter konsumen mirip dengan si Buah Batu ini. Di mana gitu. Cuma kan gambling ya. Ya udah, misalkan taruh di Pasteur. Itu akan sama apa enggak dengan penjualan di Buah Batu? Itu belum tentu juga gitu. Itu salah satu pentingnya kita melakukan research gitu. Untuk bisa menentukan nanti ke depannya memprediksi lokasi mana yang akhirnya nanti akan kita plot buat pembukaan cabang baru gitu misalkan. Kurang lebih itu sih yang kita biasa lakukan di prediksi. Dari saya cukup sekian, tujuan-tujuan riset semuanya udah kita share. Dari teman-teman, dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, kalau mau ada yang didiskusikan dulu gitu ya. Mangga dipersilahkan. Mohon maaf kalau misalnya lebih dari 45 menit gitu ya. Tapi nanti ketika pun misalkan ada sesuatu yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kita sangat open gitu ya. Ada Mas Wildan, ada saya dan juga ada Mas Aristo yang memang juga sudah tergabung di Musinin Club. Diobrolin aja lebih jauh kalaupun misalkan ada hal-hal yang mau kita diskusikan. Kita udah jadi bagian dari keluarga lah ya gitu. Jadi paling enggak kita bisa pengen sama-sama untuk tumbuh bersama lah ya di Musinin Club gitu ya. Secara bisnis, secara kekeluargaan kita dan segala hal yang mungkin itu akan menjadi simbiosis mutualisme di antara kita semuanya. Kayak gitu sih. Ada mungkin yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu, dipersilahkan. Siap, mangga dari teman-teman semuanya yang masih penasaran terkait dengan research ini. Karena tadi mungkin secara panjang lebar ya Kang ya, Masya Allah, bahwa research ini penting teman-teman semuanya untuk membangun sebuah produk yang memang pas dengan customer yang akan kita tuju begitu. Mangga ada yang mau bertanya? Atau sudah panas semuanya ini? Gimana? Cukup?
Atau nanti ada kontak yang bisa dihubungi, Kang? Ada, oke. Iya, nah kita udah nyiapin ada satu company profile gitu ya. Jadi nanti yang memerlukan bisa kita ambil, ada di sini. Ini udah termasuk juga ada kontak person yang bisa dihubungi gitu ya. Dari sisi kami itu siapa dan WA-nya, nomor WA-nya berapa itu udah ada di sini gitu ya. Siap. Mungkin itu ya teman-teman semuanya, barangkali sekarang malu-malu ataupun kayak bentar ini masih mencerna begitu ya. Nanti teman-teman semuanya boleh menghampiri ke sini. Ada Kang Rizky dan juga Kang Wildan yang siap untuk menerangkan kembali mengenai research atau ya sebenarnya peran dari Clove Research ini dalam produk teman-teman itu seperti apa. Mungkin mau closing statement dulu, boleh? Ya, mungkin kalau dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas partisipasinya dan udah mau mendengarkan apa yang tadi kita share gitu ya. Semoga memberikan manfaat, bisa memberikan satu dampak yang lumayan positif buat Bapak Ibu semuanya, dan semoga bisnis Bapak dan Ibu semuanya makin lancar, makin sukses gitu ya, dan tidak ada sesuatu yang kita takutkan terjadi di kemudian hari. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.